Supriyanto, saya tamatan SMK Yupentek 1 Tangerang, jurusan Mekanik Otomotif. Saat ini saya telah bekerja di PT Cipta Solusindo Indonesia sebagai engineering. Saya telah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Ya, kita kembali di pelatihan engineering by PT Mino Karya Sejati. Kita membahas tuntas mengenai pompa, bagian-bagian pompa, konsepnya, pengukurannya, settingnya seperti ini ya. Kopolnya kita setting, jangan sampai nanti pompanya bermasalah ya. Terus pompa-pompa banyak jenis pompa ya. Ada yang aksial, ada yang centrifugal ya. Ada yang macam-macam lah, pompa booster, pompa transport, pompa deep well, submersible gitu ya. Oke, kita bahas pompa di sini untuk nanti selanjutnya kita mengenai bagian-bagiannya, tapi kita ada namanya perawatan memberikan oli atau minyak gemuk ya pada pompa mekaniknya ya. Kemudian kita nanti akan ada pengukuran pada pompa. Nah, di sini kita asli langsung kita lihat bagian-bagiannya. Ini cover untuk pelindung fan ya, dan ada pendingin fan sini sebagai pendingin pompa. Nah, itu cover penutupnya ya, bantalannya bagi saya. Kemudian ada motor listrik, kemudian ada kapasitor untuk 1 pas. Nanti kalau 3 pas nggak pakai kapasitor. Itu motor listriknya. Ada lilitan primer dan sekunder ya. Kemudian kita lihat di sini ada itu tadi kumparan stator, ini kumparan rotor. Bukan kumparan tapi rotor kita bilang, karena kalau misalkan yang sinkron di AC tidak pakai kumparan di rotor ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada bearing tadi sama bearing mekanik atau bearing pompa ini, dan bearing motor tadi sudah kita lihat. Ini impellernya teman-teman. Impellernya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6. Ada 6 impellernya ya, berarti energinya menggunakan impeller ada 6 piece ya, untuk mengisap air dan nanti membuang air. Fungsi impeller adalah itu. Dan kemudian nanti ada kita di sini tabung ya, tabung nanti untuk pressure ya, kita tutup dengan konsep penutup pompa. Kemudian tabung pressure itu nanti kita atur untuk setting automatic off dan on ya teman-teman. Jadi diperhatikan pressure-nya kita pasang di sini. Ini lihat, ini alat pressure-nya, pressure switch-nya, dan alat nanti kita pakai gauge ya, pressure gauge untuk mengetahui tekanannya berapa. Jadi misalkan pompanya on itu di 1 bar, nanti on dia situ ya. Kemudian di celah 2 bar atau 2,5 bar dia akan off, tergantung settingan kita seperti apa. Nah, di sini kita pasang juga namanya cover yang tadi saya bilangin tadi. Ada cover penutup, ada fan pendingin ya. Yang di dalamnya ini ada motor listrik ya, tutup pakai bodinya. Kemudian ada tabung. Ini yang saya bilang tadi, tabungnya penampungan atau disebut nanti pressure tanknya gitu ya. Nanti kita pakai pressure. Nanti settingannya kita atur ya seperti ini, lihat teman-teman ya. Jadi di sini di dalam ini tabung ini terdapat tekanan, nanti tekanan air berapa tekanannya terhadap pressure gauge. Nanti di pressure gauge kita bisa atur pakai settingan, bisa secara otomatis elektrikal, bisa secara manual. Kita lakukan untuk settingan on off-nya pompa. Ya, sekarang udah teknologi canggih. Nanti kita lihat semua udah pakai digital, sistem digital ya. Jadi nanti ada penerjemah dari tekanan pressure ke sistem digital. Nah, ini sistemnya yang menggunakan teknologi terbaru ya. Kita bisa menggunakan secara otomatis ya, baik mengoperasionalkannya bisa secara otomatis ataupun konsepnya sebagai apa tersebut secara otomatis. Nah, ini 1,8 bar ya pressure tanknya ya, untuk mengatur settingan pompa mati dan pompa hidup ya. Ada 2 jalur settingannya. Dan pertama kita menu-menu ini harus kita pahami ya. Ini mudah, ada run stop, ada menu ya, ada naikin menurunin. Misalkan mau naikin speednya boleh, menurunin speednya boleh ya. Ada nameplate-nya juga di sini. Kita pakai merek Waterplus. Waterplus itu produk inilah ya, setara lah, biasa-biasa buat pendatang baru ya, tapi sudah memiliki teknologi yang bagus lah untuk masalah pompa. Jadi pressure switch
melalui tabung pressure. Nanti kita akan setting di settingan menu kita, nanti ada di situ kita setting, nanti buka menu untuk settingan cut on, cut off. Ya, ini pressure gauge-nya kita akan tahu cut on-nya berapa, cut off-nya berapa di pressure gauge. Seperti itulah teman-teman pengajaran kita mengenai pompa singkat untuk mengenai bagian-bagiannya dan fungsinya dan bagaimana cara pengukurannya dan pemasangannya. Jadi teman-teman sudah dapat mengenal sedikit ya bagian-bagian dari pompa untuk supaya teman-teman mengerti pompa itu kerjanya seperti apa, sehingga teman-teman dapat mengetahui kerusakan pompa disebabkan oleh apa dan bagaimana cara masang yang lebih baik supaya pompa tidak mudah rusak. Jadi banyak hal-hal dipertimbangkan bagi teman-teman, sehingga saya di sini hanya memberikan ilmu konsep pengenalan akan bagian-bagian pompa dan beberapa tadi perawatan ya, kalau pompanya menggunakan minyak gemuk ataupun grease ya, dengan cara ya ada pompa grease ya untuk memberikan pelumas pada sistem mekanik pada pompa. Elektrikal sama, ada yang 1 pas, ada yang 3 pas. 1 pas pakai kapasitor, yang tidak 1 pas pakai 3 pas nggak pakai kapasitor. Di sini elektriknya ada water plus dengan power on ya, nanti settingannya ada teman-teman ya, mau pompa on berapa, pompa off berapa, dan kemudian nanti kita pengecekannya, cek nanti secara digital dia akan mengetahui bermasalahannya seperti apa. Nah, di sini bagian-bagian pompa sudah saya jelaskan semuanya. Seperti inilah teman-teman bagian-bagian pompa. Jadi teman-teman sudah tahu bagian-bagian pompa. Jadi ada 2 ya sistem, salah satu elektrikal, salah 2 mekanik. Jadi sistem elektrikal yang mengakibatkan pergerakan pada sistem mekanik. Terima kasih, sukses buat kita semua.